Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi judi asalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamu mul'atamanil akmalan ala sayyidina Muhammadin sayyidina wala di adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inni usikum wa nafsin bi taqwallahi aliyil qadir qaili fi muhkihi kitabih inna arsalna sayyidan mubassiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'assiruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu bukratan wa asila. Masyiral muslimin, hadakumullah. Dari atas mimbar khatib berwasiat kepada kita, terutama kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari seluruh yang diharamkan. Kaum muslimin yang berbahagia, tema kuliah pada hari ini adalah tentang sesuatu yang wajib tertanam kuat dalam hati kita masing-masing, yaitu cinta kepada Rasul kita, Rasul yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, mencintai Sayyidina Muhammad hukum wajib atas setiap mukallaf balik dan berakal. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Maknanya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Imran ayat 31. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min wala La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in. Maknanya, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masyiral muslimin rahimakumullah, mengapa kita wajib mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Beliau diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju jaya Islam. Beliau adalah teladan kita dan penunjuk jalan kita ke jalan yang benar. Beliau adalah insan paripurna yang berakhlak agung dan mulia. Masyiral muslimin rahimakumullah, beliau memberi syafaat bagi para pelaku dosa besar di antara umatnya. Beliau jugalah pemilik syafaat usma. Baginda Nabi bersabda, Syafaati li ahli kabah iri min ummati. Syafaatku turunkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya. Para jamaah yang berbahagia, kita di akhirat umat manusia mengajak satu sama lain sembari berkata, marilah kita pergi ke bapa kita Adam agar mohonkan syafaat kepada Allah bagi kita. Mereka lalu mendatangi Nabi Adam. Adam berkata kepada mereka, bukan saya memiliki syafaat ini, pergilah kepada Nuh. Kemudian mereka mendatangi Nabi Nuh memohon syafaat kepadanya. Nabi Nuh berkata kepada mereka, pergilah kepada Ibrahim. Lantas mereka mendatangi Ibrahim. Kemudian Ibrahim berkata kepada mereka, bukan aku pemilik syafaat ini. Lalu mereka mendatangi Nabi Musa. Musa berkata pada mereka, saya bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun berkata kepada mereka, aku bukan pemilik syafaat ini, pergilah kepada Muhammad. Mereka pun mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu Rasulullah bersujud kepada Tuhannya.
Maka dikatakan kepadanya, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu maka syafaatmu diterima, mintalah maka engkau akan diberi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, bagaimana kita tidak wajib mencintai baginda Muhammad? Beliau adalah orang yang dicintai oleh Allah, pencipta alam semesta, seorang hamba yang dicintai oleh pencipta kita, pemberi rezeki kita, saat memelihara kita dan saat mencukupi kebutuhan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak meriwayatkan bahwa Nabi Adam ketika berbuat maksiat pada Tuhannya yang berupa dosa kecil yang tidak menunjukkan kehinaan dan kerendahan jiwa, maka Adam berkata sebelum diciptakan Muhammad SAW, wahai Tuhanku, dengan wasilah kemuliaan Muhammad, aku memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah menyampaikan wahyu kepada Adam, wahai Adam, bagaimana engkau mengetahui Muhammad padahal aku belum mewujudkannya? Nabi Adam pun berkata, karena engkau ya Allah, ketika mewujudkanku, aku mengangkat kepalaku, maka aku lihat nama Muhammad tertulis di tiang-tiang penjaga arsy tercatat di sana. La ilaha illa Muhammadur Rasulullah. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan menyadarkan kepada namamu kecuali makhluk yang paling engkau cintai. Hadis riwayat Al-Hakim. Saudara-saudaraku, para pecinta Muhammad, Allah Ta'ala telah memuliakan para sahabat Rasulullah untuk menemani Nabi, melihat Nabi, mendengarkan perkataan Nabi, dan melihat berbagai keadaan Nabi. Dengan itu, hati mereka dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi, sehingga Nabi lebih mereka cintai dari orang tua mereka, anak-anak mereka, bahkan dari mereka sendiri. Suatu ketika saat perang Uhud usai, salah seorang perempuan dari kaum Ansar mendengar isu bahwa Nabi SAW gugur di medan perang. Perempuan ini pun keluar dari Madinah untuk menyambut pasukan kaum muslimin yang tengah berjalan pulang ke Madinah. Ternyata perempuan tersebut disambut dengan berita tewasnya ayah, anak, suami, dan saudara laki-lakinya di medan perang. Perempuan tersebut terus melewati pasukan kaum muslimin hingga barisan-barisan paling belakang. Mereka berkata kepada ayahmu, suamimu, saudara laki-lakimu, anakmu, semuanya gugur. Perempuan itu tidak mempedulikan berita itu. Dia terus bertanya, apa yang menimpa Rasulullah? Mereka bertanya kepadanya, beliau ada di hadapanmu. Ketika perempuan itu telah sampai dekat Rasulullah SAW, ia pun memegang salah satu ujung dari pakaian Nabi. Saya berkata, sungguh wahai Rasulullah, aku tidak peduli apapun yang terjadi selama engkau selamat dari mara bahaya. Disebutkan dalam Hilyah Al-Aliyah, Sifah Safwah, dan lain-lain. Saudara-saudaraku, para perindu Rasulullah, dalam kesempatan lain dalam suatu peperangan, Abu Talha anak Ansari tengah melempar anak panah ke arah kaum musyrikin. Lalu Nabi SAW mengangkat kepalanya dari belakang Abu Talha untuk melihat kemanakah anak panah tersebut, dan jatuh mengenai sasaran. Melihat itu, Abu Talha melonjak dengan dadanya untuk melindungi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, janganlah engkau mengangkat kepala dan melonjak ke atas. Jangan sampai engkau terkena salah satu anak panah mereka. Biarlah leherku ini melindungi lehermu ya Rasulullah. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat lain Sa'id bin Sinah radhiyallahu anhu suatu ketika tertangkap oleh sebagian kaum musyrikin Quraisy. Mereka hendak membunuhnya untuk membalas dan dendam atas terbunuhnya kawan-kawan mereka dalam perang Badar. Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Sa'id, demi Allah wahai Sa'id, apakah kamu menginginkan Muhammad tertangkap oleh kami dan sekarang berada di posisimu? Kami penggal lehernya sedangkan engkau berada di tengah-tengah keluargamu. Sa'id dengan tegas menjawab, demi Allah, aku tidak menginginkan Muhammad ada di posisiku dan terkena duri menyakitinya, sedang aku duduk di tengah keluargaku. Abu Sufyan pun menimpali, aku tidak pernah melihat seseorang mencintai orang lain sedalam dan sehebat cinta para sahabat Muhammad pada Muhammad. Dituturkan dalam Uyun Al-Atsar, Al-Sifah, dan lain-lain. Suatu ketika Abdullah bin Umar kakinya terkena qadar, semacam lumpuh artinya.
Lalu dikatakan padanya, sebutlah manusia yang paling engkau cintai. Seketika itu berkata, wahai Muhammad. Saat itu juga beliau sembuh seketika karena manfaat dan berkah cintanya kepada Rasulullah SAW. Sebutkan Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seorang yang mencintai orang lain tentulah akan mengutamakannya atas yang lain dan berusaha menurut kepadanya serta melakukan apa yang diperintahkannya. Jika hal ini tidak ia lakukan, maka ia tidak sungguh-sungguh mencintainya. Jadi, orang yang sungguh-sungguh mencintai baginda Nabi akan tampak pada dirinya tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya meneladani Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi, mencintai orang-orang yang cintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya, banyak berselawat pada Nabi, sering menyebut Nabi, dan selalu rindu untuk bertemu dengan Nabi. Rasulullah SAW bersabda, min asad daitum mati liyakubban nasun yakununa ba'din yawmattu ahlidukum lawra ini bi'ahlihi wa maliyah. Maknanya, di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang muncul setelahku. Masing-masing dari mereka menginginkan untuk melihatku meskipun dengan mengorbankan keluarga dan hartanya bendanya. Riwayat Muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai umat mencintai nabinya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan beradab dengan adab-adabnya. Amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini, penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah waqaf wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi aliyil adim wa a'lamu anna Allah amarakum bi wa'rin adim. Amarakum bi salati wassalami ala nabiyil karim wa qala inna Allah wa malaikatihi yusallu ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma firli lil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibul da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha hadimu yadhkurukum wa lidzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah